Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kiziana Rostu S dengan NIM 42320010045. Saya akan mempresentasikan tentang generator sinkron atau alternator. Materi yang saya akan menjelaskan yang pertama itu penjelasan umum, konstruksi generator sinkron, jenis-jenis generator sinkron, fungsi prinsip kerja generator sinkron, dan rangkaian ekuivalen. Yang pertama, penjelasan umum. Generator sinkron atau alternator adalah salah satu alat, yaitu mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan perantara induksi medan magnet. Mengapa dikatakan generator sinkron? Karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan pada sinkron ini dihasilkan pada kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan putar pada stator. Yang kedua, konstruksi generator sinkron. Generator ini mempunyai dua komponen utama, yaitu stator atau bagian yang diam dan rotor atau bagian yang bergerak atau berputar. Nah, kita dapat melihat dari gambar ini. Gambar pertama itu bentuk sederhana konstruksi generator sinkron, dan gambar kedua itu konstruksi mesin sinkron. Yang pertama, konstruksi stator. Stator adalah bagian yang diam pada generator yang berfungsi untuk menangkap medan magnet yang ditimbulkan oleh rotor, sehingga menampung medan magnet yang terinduksi, kemudian mengeluarkan berupa keluaran tenaga maupun arus. Kita dapat melihat gambar di bawah ini. Nah, fungsi dari konstruksi stator digunakan untuk menghasilkan medan magnet di dalam celah udara mesin listrik. Maka konstruksi stator ini terdiri dari yang pertama, rangkaian terbentuk dari besi tuang untuk penyangga inti jangkar. Yang kedua, inti jangkar terbuat dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga, alur atau slot untuk meletakkan belitan atau kumparan. Dan yang keempat, belitan jangkar terbuat dari tembaga yang diletakkan pada alur atau slot. Yang kedua, konstruksi rotor. Rotor adalah elemen yang berputar pada rotor. Terdapat pada kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya dialiri oleh arus searah. Rotor memiliki lilitan tembaga yang berfungsi dinamis, karena lilitan ini menempel bersama main shaft atau poros utama motor yang akan berputar. Nah, kita dapat melihat gambar ini. Fungsi dari konstruksi rotor untuk mengubah daya dari stator menjadi mekanik. Konstruksi rotor dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jenis kutub silinder untuk generator dengan kecepatan tinggi, terdiri dari alur-alur sebagai tempat kumparan medan. Alur-alur tersebut terbagi atas pasangan-pasangan kutub. Nah, kita dapat melihat gambar ini. Dan yang kedua, jenis kutub menonjol atau silent pole. Kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor. Jenis ini untuk generator kecepatan rendah dan menengah. Kutub menonjol terdiri dari inti kutub dan sepatu kutub. Belitan medan lilitan pada badan kutub. Pada sepatu kutub juga dipasang belitan peredam atau damper winding. Belitan kutub terbuat dari tembaga, sedangkan badan kutub dan sepatu kutub terbuat dari besi lunak. Nah, kita dapat melihat gambar ini. Yang ketiga, belit jangkar. Rangkaian belit jangkar di stator generator sinkron seperti ini. Kumparan jangkar yang ada di stator biasanya disebut belitan stator atau kumparan stator. Untuk generator 3 fasa biasanya kumparan dapat dirangkai dalam dua jenis. Yang pertama, belitan satu lapis atau single wire winding dengan dua macam bentuk. Yang pertama, mata rantai, dan yang kedua, gelombang.
Yang kedua, belitan dua lapis atau double layer winding dengan dua macam bentuk pula. Yang pertama jenis gelombang dan yang kedua jenis gelung. Pada generator sinkron yang berkapasitas besar, arus DC diberikan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Sedangkan kumparan jangkar, tempat terbangkitnya tegangan, terletak di stator. Ada dua cara pemasukan arus DC atau arus medan dengan rangkaian medan rotor untuk membentuk medan magnet pada kumparan rotor, yaitu yang pertama, menyuplai daya DC ke rangkaian rotor dari sumber DC eksternal atau biasanya berupa baterai dari luar dengan sarana slip, ring up, dan sikat. Dan yang kedua, menyuplai daya DC dari sumber DC khusus yang ditempelkan langsung pada batang rotor generator sinkron. Yang ketiga, jenis-jenis generator sinkron. Berikut ini beberapa klasifikasi dari generator. Yang pertama itu jenis generator berdasarkan letak kutubnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu generator kutub dalam. Generator kutub dalam mempunyai medan magnet dan terletak pada bagian yang berputar atau rotor. Dan yang kedua, generator kutub luar. Generator kutub luar mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian dalam atau stator. Jenis yang kedua, generator berdasarkan putaran medan dibagi menjadi dua. Yang pertama, generator sinkron. Energi listrik dihasilkan oleh putaran rotor terhadap stator dan lilitan rotor yang diumpani sumber arus DC. Generator sinkron yang banyak dijumpai adalah generator 3 fasa dan yang kedua generator asinkron. Energi listrik dihasilkan hanya oleh putaran rotor terhadap stator. Generator asinkron yang umum dipakai adalah generator asinkron 3 fase. Yang ketiga, jenis generator berdasarkan jenis arus yang dibangkitkan menjadi dua, yaitu yang pertama generator arus arah atau DC, merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator DC terdiri dari rotor, stator, kumparan medan, kumparan jangkar, dan komutator. Dan yang kedua generator arus bolak-balik atau AC, terdiri dari dua, yaitu stator bagian diam yang mengeluarkan tegangan bolak-balik dan rotor yaitu bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang mengindukasikan ke stator. Yang keempat, jenis generator dilihat dari fasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, generator satu fasa. Alternator satu fasa biasanya disebut dengan generator listrik atau fase tunggal. Alternator satu fasa hanya memiliki satu kumparan fase atau beberapa kumparan yang terhubung secara seri. Dan yang kedua, generator 3 fasa. Alternator 3 fasa memiliki 4 kabel keluaran, yaitu yang pertama kabel 1 fasa atau bisa disebut fasa R, yang kedua kabel 2 fasa atau bisa disebut fase S, yang ketiga kabel 3 fasa atau yang bisa disebut fase T, dan kabel 0 atau yang bisa disebut netral. Dan yang kelima, jenis generator berdasarkan bentuk rotornya. Ada dua. Yang pertama, generator rotor kutub menonjol atau rotor ini memiliki kutub yang jumlahnya banyak. Kutub menonjol ditandai dengan rotor berdiameter besar dan panjang sumbunya pendek. Selain itu, jenis kutub silent pole, kutub magnetnya menonjol keluar dari permukaan rotor. Belitan-belitan medan dihubung seri.
Jenis ini biasa digunakan pada generator dengan RPM rendah seperti LTA dan LTD. Dan yang kedua, generator rotor kutub rata atau silindris. Biasanya digunakan oleh pembangkit listrik atau generator dengan putaran RPM tinggi seperti PLTG dan PLTU. Yang keempat, fungsi generator sinkron. Nah, fungsi generator sinkron ini yaitu generator sinkron berfungsi untuk menghasilkan tegangan bolak-balik dengan cara mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Energi mekanis diperoleh dari kumparan dari putaran rotor yang digerakkan oleh penggerak mula atau prime mover. Sedangkan energi listrik diperoleh dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan stator dan rotornya. Yang kelima, prinsip kerja generator sinkron. Nah, generator dapat menghasilkan energi listrik karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet homogen terhadap kumparan jangkar pada generator atau magnet yang bergerak dan kumparan jangkar diam atau sebaliknya. Magnet diam sedangkan kumparan jangkar bergerak. Jadi, jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet homogen ini bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau magnet tetap. Nah, kita bisa lihat contohnya, contoh gambarnya ini. Ini kumparan jangkar pada rotor berputar di sekitar medan magnet yang dihasilkan stator. Nah, contoh sederhananya itu sebuah kumparan rotor berputar di sekitar medan magnet homogen yang dihasilkan stator. Kemudian tegangan keluaran pada rotor diambil atau dilewatkan melalui sepasang slip ring atau cincin sikat yang bisa dihubungkan ke beban. Proses terbentuknya gelombang AC dihasilkan pada keluaran rotor ini. Lebih jelasnya kita dapat melihat dari gambar yang di samping. Timbulnya GGL induksi pada generator dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kumparan tembaga BADC berputar di antara magnet permanen NS17. Yang kedua ujung kumparan dihubungkan dengan slip ring atau cincin sikat. Dan yang ketiga, GGL induksi akan menghasilkan arus atau karena adanya beban pada generator yang mengalir melalui sikat-sikat arang ke beban yang terhubung dengan generator. Nah, kita bisa dapat melihat dari gambar ini. Gambar ini yaitu proses terbentuknya gelombang AC pada generator sinkron. Nah, ketika kumparan BADC dari gambar yang pertama tadi diputar ke kanan, satu sisi kumparan dari kutub merah atau kita anggap dari sisi kumparan berwarna merah bergerak ke atas, sedangkan sisi lainnya kumparan dari kutub berwarna biru dianggap kumparan warna biru bergerak ke bawah. Kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet yang semakin sedikit, sehingga pada kedua sisi kumparan akan dibangkitkan tenaga yang tegangan yang semakin sedikit pula.
Nah, bila alternator diberi beban, akan mengalir pula arus listrik yang semakin mengecil, mengitari kumparan hingga mencapai posisi kumparan vertikal dengan arus menjadi nol karena tegangan yang dibangkitkan juga nol. Pada posisi vertikal kumparan tidak mengalami perubahan garis gaya magnet sehingga tidak ada listrik yang mengalir pada kumparan. Nah, jika kumparan ini terus berputar hingga sisi merah bergerak ke kanan atau selatan, sisi selatan atau S, dan sisi biru bergerak ke kiri, sisi utara atau N, kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet dari minimum ke maksimum, tapi dengan arah yang berlawanan dari posisi berikutnya, sehingga pada setiap sisi kumparan akan dibangkitkan tegangan maksimum. Kumparan tersebut berputar hingga sisi merah bergerak terus ke bawah dan sisi biru bergerak ke atas. Saat ini kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet maksimum ke minimum, sehingga tegangan yang dibangkitkan pada kumparan melemah hingga mendekati nol. Nah, kemudian kumparan BADC terus berputar ke arah kutub utara atau N, sehingga terjadi pembalikan arah gelombang. Bila kumparan terus berputar sehingga kumparan BADC kembali berada pada posisi di atas, maka gelombang tegangan akan berubah menjadi menancap. Dari sini kita dapat melihat terbentuknya gelombang AC karena proses perputaran kumparan di dalam medan magnet yang terbentuk dalam kumparan jangkar ini adalah gelombang tegangan. Nah, kita dapat melihat perubahannya itu pada gambar ini. Jika arus listrik akan mengalir saat terminal keluaran generator diberi beban seperti lampu atau beban yang lainnya, untuk generator berkapasitas kecil, medan magnet dapat diletakkan pada stator atau bisa disebut generator kutub eksternal atau external pole atau generator, yang mana energi listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Nah, jika cara ini digunakan untuk generator berdaya besar, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada slip ring dan karbon sikat. Untuk mengatasi masalah ini, maka pada generator berkapasitas besar digunakan tipe generator dengan kutub internal atau internal pole generator, yang mana medan magnet dibangkitkan oleh kutub rotor dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang dihasilkan akan sinusoidal jika rapat flux magnet pada celah udara terdistribusi sinusoidal dan rotor diputar dengan kecepatan konstan. Bagian dari kumparan generator yang membangkitkan tegangan disebut kumparan jangkar, sedangkan bagian dari kumparan generator yang membangkitkan energi magnet disebut kumparan medan. Dan yang keenam yaitu rangkaian ekuivalen generator sinkron. Nah, rangkaian ekuivalen itu adalah rangkaian pengganti secara elektrik untuk menganalisa atau memindahkan bentuk fisik dari sebuah generator ke bentuk listriknya. Di mana tegangan terminal generator satu fasa atau V-flux akan sama dengan tegangan induksi atau EA, hanya jika generator beroperasi dalam keadaan tanpa beban.
Untuk kondisi berbeban, maka dua nilai tegangan ini akan berbeda, dan beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara nilai EA dan V flux. Di antaranya yang pertama, distorsi kepadatan flux atau medan magnet. Celah udara oleh karena arus yang mengalir pada stator yang disebut armature reaction atau reaksi jangkar. Dan yang kedua, induksi tansi diri dari lilitan jangkar. Yang ketiga, resistansi dari lilitan jangkar. Dan yang keempat, efek permukaan rotor lutut sepatu. Karena semua faktor di atas mempengaruhi tegangan keluaran pada terminal alternator, maka faktor-faktor itu dimasukkan dalam menganalisa rangkaian ekivalen alternator agar diperoleh hasil pendekatan yang lebih baik. Nah, kita dapat melihat dari gambar ini. Dari gambar ini yaitu gambar rangkaian ekivalen alternator satu fasa. Bila alternator yang digunakan adalah alternator satu fasa, maka kumparan jangkar alternator hanya membangkitkan gelombang AC satu fasa. Sedangkan bila alternator yang digunakan adalah alternator tiga fasa, maka kumparan jangkar alternator akan membangkitkan gelombang AC tiga fasa yang masing-masing berbeda fasa, yaitu 1200 listrik. Nah, rangkaian ekivalen alternator sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator secara nyata, sehingga dapat diketahui bentuk karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alternator. Apabila karakteristik alternator telah diketahui tanpa harus mengoperasikan alternator, maka dapat direncanakan dengan baik beban yang cocok yang dapat diberikan pada alternator. Bentuk rangkaian ekivalen alternator satu fasa. Nah, dalam keadaan berbeban, arus jangkar akan mengalir dan mengakibatkan terjadinya reaksi jangkar. Reaksi jangkar bersifat reaktif. Karena itu, dinyatakan sebagai reaktansi dan disebut reaktansi magnetisasi akibat pengaruh reaktansi jangkar atau XR. Pada generator sinkron, kutub silindris kuat medan yang terjadi merata di sekitar permukaan kutub, sehingga pengaruhnya terhadap kumparan jangkar juga akan merata. Karena kuat medan yang merata, maka reaktansi ini atau XR dapat dijumlahkan langsung bersama-sama dengan reaktansi flux bocor pada kumparan jangkar atau XA yang kemudian dikenal sebagai reaktansi sinkron atau XS. Hubungan besarnya tegangan yang dibangkitkan alternator ini atau EA terhadap reaktansi sinkron ini dan tegangan terminal alternator diperlihatkan pada persamaan berikut. EA sama dengan IA kali buka kurung RA tambah JXS tutup kurung tambah V flux. XS sama dengan X
R tambah XA. Keterangannya, EA sama dengan tegangan induksi pada jangkar yang dibangkitkan alternator atau satuan volt. Yang kedua, V flux sama dengan tegangan terminal output alternator atau boleh dibuat VT, satuannya itu volt. Yang ketiga, RA sama dengan resistansi jangkar atau satuannya ohm. Yang keempat, XS sama dengan reaktansi sinkron atau bisa satuan ohm. Dan yang kelima, IA sama dengan arus yang melewati jangkar generator atau satuannya ampere. Nah, dari penjabaran rumus di atas terlihat bahwa tegangan keluaran alternator sangat dipengaruhi oleh besarnya arus dan jenis beban alternator. Maka makin besar beban alternator, maka semakin besar pula drop tegangan yang terjadi pada kumparan alternator. Nah, presentasi saya hari ini sudah selesai dan saya ingin menutup presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, tolong dimaafkan. And see you everyone. Stay and keep healthy. Bye-bye.